Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Sakti Hari Asmara dengan NBI 14322000020. Di sini akan mempresentasikan tentang tugas struktur beton 2, menjadi bagian dari sub CPMK 5 dengan desain pengampu Bapak Insinyur Masca Indra Triana, ST, MSM. Untuk yang pertama, NBI saya untuk angka terakhirnya 20. Di sini dapat pertama FC-nya 32 MPa, FY 420 MPa, dimensi balok 42 cm kali 62 cm, dimensi kolom 620 mili kali 620 mili, diameter tulangan utama 28 mili, diameter tulangan sengkang 13 mili, tebal selimut 40 mili. Gaya dalam pada balok dalam kurung momen nominal. Balok kiri join B, AB 430 kNm. Balok kanan join B atau BF di 120 kNm. Balok kiri join C, BC sama dengan 410 kNm. Balok kanan join C atau CH 710 kNm. Kemudian untuk gaya dalam kolom, gaya dalam beban aksial atau KN, kolom di atas dalam kurung DB 2200, untuk D-nya, untuk L-nya 6200, untuk GI-nya 20. Kolom yang didesain dalam kurung BC 3200, L-nya 720, GI-nya 20. Kolom di bawah atau CE 4200, D-nya, L-nya 820, C GN-nya 20. Nah, untuk momen lentur dalam kurung KNM, ujung atas kolom dalam kurung join atas B minus 22, L-nya minus 30, GN-nya 220. Ujung bawah kolom join bawah B minus 40, minus 50, 220. Gaya geser KNM 0, 0, dan 120. Untuk NBI saya mendapat lokasi di Surabaya, jenis tanahnya tanah lunak, kombinasi pembebanan U1 sama dengan 1,4D, U2 1,2D tambah 1,6L, U3 1,2D tambah 1L, U4 1,2D tambah 1W tambah 1L, U5 1,2D tambah 1E tambah 1L, U6 0,9D tambah 1W, U7 0,9D tambah 1E. Kemudian ini adalah lampiran dari spektrum respon desain dari Kota Surabaya. Di sini ada SDS-nya 0,64, kelasnya tanah lunak, dan SDS satunya 0,57. Poin pertama, dari hasil spektrum respon desain RSA Cipta Karya didapatkan SDS 0,64, SD1 0,57. Berdasarkan tabel 8 kategori desain seismik, berdasarkan parameter respons perkecepatan pada periode pendek, nilai KDS sama dengan D. Berdasarkan tabel 9 kategori desain seismik, berdasarkan parameter respon percepatan pada periode 1, detik nilai KDS D. Poin 2, menghitung kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan, beban aksial, kolom di atas atau DB, berikut. Untuk U1-nya 3080, U2 3632, U3 3260, U4 3260, U5 3280, U6 1930, U7 2000. Kemudian untuk kolom yang didesain 4480, 4992, 4560, 4560, 4560, 2880, 2900. Kemudian untuk kolom di bawah atau CE 5580, 6352, 5860, 5860, 5880, 3780, 3800. Dan untuk momen lenturnya, join atas minus 30,8, min 74,4, min 56,4,
163,6 min 19,8 min 19,8 200,2 join bawah min 5,6 min 56 min 128 min 98 122 min 36 min 36 184 gaya geser 0 0 0 0 120 0 120. Poin 3, kombinasi pembebanan paling maksimum beban aksial dalam kurung KN dan kolom DB 3.632 kilonewton, kolom BC 4.992 kilonewton, kolom CE 6.352 kilonewton. Kemudian untuk momen lenturnya join atas B 200,2 kilonewton per meter, kilonewton meter, join bawah C 184 kilonewton meter. Kemudian untuk gaya gesernya 120 kNm. Poin 4, cek terhadap syarat aksial SN merujuk pada SNI 2847 2019 pasal 18.7. Dan PU lebih lebih besar atau sama dengan 0,1 AG titik FC sama dengan PU max 4.992 KN. Kemudian 4.992 KN lebih besar atau sama dengan 0,1 dalam kurung 620,620, titik 32. Kemudian ini dengan didapatkan 4.992 KN lebih besar atau sama dengan 12.030,08 KN. Poin 5, cek terhadap syarat geometri SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.7.2. Pertama, B lebih besar atau sama dengan 300 mm, 620 lebih besar atau sama dengan 300 mm, sama dengan oke. Dan untuk B per H lebih besar atau sama dengan 0,4, 620 per 620 untuk BH-nya. Kita masukkan BH-nya lebih besar atau sama dengan 0,4. Kemudian kita 620 jadi 1 lebih besar dari 0,4 dengan oke. Kemudian cek syarat rasio tulangan mengacu pada SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.7.2. Jumlah tulangan atau N sama dengan 12 buah. Diameter tulangan atau D sama dengan 28 mili. As sama dengan 12 dikali kurung 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Sama dengan dimasukkan tadi 12 per 1/4, pi-nya dimasukkan 3,14 kali 28 kuadrat. Jadi ketemu 7.385,28 mm persegi. Untuk AG-nya 620 kali 620 sama dengan 384.400 mm persegi. Untuk AG-nya, LG-nya sama dengan AS per AG sama dengan 7385,28 mili dibagi 3.844 milimeter sama dengan 0,019212. Dan 0,01 lebih kecil atau sama dengan dari PG. Kecil sama dengan dari 0,6. 0,01 0,0921 lebih kecil dari 0,06. Kemudian oke. Kemudian cek terhadap syarat momen EMNC lebih besar dari 1,2 EMNB.
Mengacu pada SNI 2847 2019 pasal 18,73 join B atas, kolom atas arah X sama dengan 712,95 kNm. Hasil dari output SP kolom, kolom bawah arah X 712,95 kNm, output SP kolom MNC1 712,95 per 0,65 sama dengan 1096,89 kNm. Untuk MNC2 712,95 per 0,65 sama dengan 1096,84 kNm. Untuk sigma MNC 1,2 sigma MNB. Hasil akhirnya 2193,69 kNm lebih besar atau sama dengan 1380 kNm sama dengan oke. Untuk join C bawah sama saja untuk hasilnya kolom atas kolom bawah hasil cross check dari output SP kolom kemudian hasil akhirnya 2193,69 kNm lebih besar atau sama dengan 13,44 kNm. Oke. Perencanaan nomor poin 8 perencanaan tulangan transversal atau sengkang. Syarat panjang sendi plastis mengacu pada SNI 2847 2019 pasal 18.7.5.1 panjang sendi plastis atau LN 3,8 meter 3.800 mili H kolom 620 mili B 1/6 per LN 1/6 dikali di input untuk 3.800-nya sama dengan 633,33 mm. Kemudian jarak tulangan transversal SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.7.5.3 A 1/4 tinggi bentang kemudian 1/4 kali 620 kali 155 mm. B tulangan lentur 6 kali 28 sama dengan 168. C 100 tambah 350 min HX per 3 sama dengan 100 350 per 180 kurang 180 per 3 sama dengan 156,66 mm. Untuk HX-nya ini sama dengan ketemu 180 maka jarak spasi tulangan transversal yang dipakai adalah 100 mm. Luas tulangan transversal juga menggunakan SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.7.5.1 ini untuk perhitungannya ketemu 4.992 kN lebih besar atau kurang dari 3690,24 kN. Ukuran inti penampang kolom BC H min 2 CC 620 dikurangi 2 dalam kurung 40 kemudian 540 mm. Luas inti kolom 291,600 mm. Luas penampang bruto kolom 384,400 mm persegi kuadrat meter kuadrat. Menghitung luas total penampang sengkang. Ketemu 0,78 lebih besar atau sama dengan 0,1. Sama dengan oke. Faktor keefektifan pengekang 1,2. Untuk menghitung ASA maka menghitung persamaan-persamaan berikut dan nilai-nilai yang terbesar dari yang paling terbesar. Berikut adalah perhitungannya. Untuk di sudut A, B, C dan ASA sama dengan 413,5474 mm persegi. Kemudian luas tulangan rencana D 3 mili 13 mili
D13 sama dengan 132,66 milimeter persegi. Jumlah tulangan transversal 4 buah. Menghitung kuat geser rencana. Menghitung kuat geser rencana sama dengan 3696,641 kN. Dan kontrol 120 kN lebih kecil dari 3696,641 kN. Dengan oke. Berikut adalah hasil dari SP kolom saya, Ananda Sakti, akan saya tampilkan. Berikut adalah presentasi dari saya, Ananda Sakti Hari Asmara 143220020. Bila ada kurang lebihnya atau salah kata atau mungkin kurang penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri untuk presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.